Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Kita akan ngopi pagi hari ini. Pagi-pagi jam berapa ya? Jam 7. Jam 7 pas banget buat ngopi ini. Ngopi yang sedikit berfaedah dengan obrolan yang nggak berfaedah, unfaedah kalau kata anak kekinian. Nah, saya ngopi kali ini menggunakan El Salvador La Palma dari Starbucks Reserve. Tahu kan kenapa saya beli Starbucks Reserve? Kalau kalian ngikutin kayak gua ada follower aja. Jadi kalau kalian ikutin ngopi-ngopi ala-ala suka-suka saya di YouTube ala-ala, itu kapan waktu sekitar 3 hari lalu ya, saya membongkar si CD Kalang Blend dari Workas. Saya berharap, karena sebelumnya saya nggak pernah gini, saya nggak pernah beli blend yang kalau udah nggak menarik buat saya nggak akan beli lagi. Nah, si CD Kalang Blend ini waktu beberapa kali saya beli, udah lama sih, sekitar 6 bulanan kali ya, 6 bulanan nggak pernah beli CD Kalang Blend. Lalu waktu itu teman-teman bilang juga enak, saya juga bilang enak sih, karakternya mirip-mirip dengan si Tuku, bahkan beberapa teman bilang lebih enak dari Tuku si blendnya. Nah, karena itulah saya beli stok di rumah 500 gram, saya beli 500 gram. Kemudian kan saya bongkar, biasalah kalau ada waktu saya bongkar, saya videoin kan. Itu ketika dibongkar, saya berharap dapat blend yang aromanya semerbak gimana gitulah, 15 coklat terus dan bold smoky dan notes lainnya. Bayangkan kalian kalau beli blend tuku, tetangga blendnya si tuku, ketika dibuka itu wanginya enak banget asli. Apalagi kalau kalian beli Cepete Blend, dahsyat tuh, kayak wangi pacar kalian tuh kalau Cepete Blend, manis banget wanginya. Nah, tapi ketika saya membuka sisi di Kalang Blend, ini flashback sedikit ya supaya ada bridging ke, saya nggak membongkar si El Salvador ini, saya akan ngopi aja sambil kita bercerita tentang hal-hal yang unfaedah. Ketika saya buka sisi di Kalang Blend, itu anyep pak aromanya. Lalu ketika saya lihat bijinya, itu belang bonteng kayak zebra gitu. Bahkan biji-biji yang kecil yang harusnya nggak ada di situ ada. Biji pecah, biji yang masih setengah mateng, jadi range-nya tuh dari yang biji super kecil sampai biji yang gede. Itu kalau ada filter yang kita ada lubang, itu banyak banget yang jatuh ke bagian bawahnya si biji-biji yang kecil itu. Saya nggak masalah kalau misalkan bijinya itu segala jenis biji masuk, tapi minimal roastingnya rata. Ternyata enggak, jadi roastingnya belang bonteng. Lalu saya pisahin kan waktu itu, kemudian saya tetap brew, rasanya nggak enak. Nggak enak bagi lidah saya, tapi nggak tahu bagi orang lain. 500 gram itu pengalaman pertama saya beli Workas yang kualitas bijinya acak-acakan. Hari itu cuman CD Kang Blend yang saya punya. Saya nggak punya blend lainnya karena si Puncak Kejora udah habis. Saya pikir kan ya udah saya habiskan Puncak Kejora. Saya punya stok 500 gram yang nantinya akan bisa saya bawa ke kantor buat anak-anak kantor gitu, karena selama ini anak-anak kantor cuma lihat saya bikin kopi aja. Jadi akan saya bawa ini loh, kopi yang saya minum. Ternyata nggak enak kan saya bikin. Terus saya beli apa ya gitu, saya bingung beli apa karena saya jauh banget nih. Kalau one day service berarti datang besok,
Kalau Gojek same day, Gojek same day, pakai Gojek itu nggak ada yang bisa mencapai semuanya, kejauhan. Si Tuku kejauhan, si Caswell kejauhan, Pintinos kejauhan, jadi nggak bisa mencapai ke sini. Tulisannya jaraknya terlalu jauh gitu, jadi nggak bisa. Jadi sebenarnya ada, biasa kalau saya di kantor nih, kalau mau cepet bisa pakai Gojek, Tuku Gojek, atau si Quintinos pakai Gojek. Kalau misalkan udah clueless, ke bawah ke Starbucks. Nah ini jadi semua nggak bisa saya beli di hari yang sama, karena saya tinggal di desa kan, lagi tinggal di desa, WFH di desa. Jadinya saya buka Topet, mungkin besok bisa datang ya gitu. Saya buka Topet gitu, beberapa saya buka, ada Quintinos, ada Tuku, ada Caswell, ada Smoking Barrel, ada si Pigeonhole, sama Tanah Merah ya kalau nggak salah. Nah, kalau semuanya datangnya next day. Kalaupun same day itu nggak mungkin, kan udah sore, udah siang nggak salah ya, nggak akan sempat juga. Pagi jelang siang. Nah akhirnya ya udah, saya lempar ke IG kan, ternyata ada lebih banyak tertarik, saya bongkar, bukan bongkar, tertarik saya pesan si Pigeonhole, karena mungkin di yang lain-lainnya udah ada di vlog saya ya, udah vlog gaya banget sih, udah ada di kopi-kopi ala-ala suka-suka saya. Dan tadi saya pengen ya udah deh kayak Quintinos aja deh, udah pasti aman. Tapi udah sering juga ya Quintinos stok di rumah. Somehow ya udahlah, akhirnya saya pesan Pigeonhole, tapi next day. Next day itu berarti kalau idealnya saya pesan di mana si di Kalang itu nggak enak, besoknya dah, jadi besoknya saya udah bisa ngopi. Tapi di atasnya ada tulisan tuh si Tokopedia-nya, dia bilang kemungkinan ada kendala berhubung dengan Idul Fitri, jadi kendala pengirimannya kacau balau atau terlalu padat, jadi kemungkinan bisa delay 4 sampai 3 hari, kurang lebih kayak gitu sih. Ya udahlah, udah kadung pesen si Pigeonhole-nya, saya baru baca, ya udah berarti saya butuh kopi yang hari ini atau besok, minimal hari ini. Ya udah, saya nyari di ojek, ternyata yang keluar Starbucks. Ya emang saya carinya Starbucks. Starbucks 7 kilo, Starbucks 7 kilo apa 9 kilo lah, masih bisa dijangkau. Ongkirnya juga mahal, 40.000 akhirnya. Tapi gimana lagi ya, demi ngopi hari ini, maksudnya demi ngopi hari itu di hari yang sama, untuk menebus dosa, karena saya udah ngopi nggak enak, jadi nggak tanggung nih saya beli Starbucks Reverse El Salvador. Harganya 180.000, mahal banget. Ini mungkin pertama kalinya saya beli Starbucks Reverse kayaknya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Waktu saya sempet mau beli yang kopi Starbucks Reverse yang Ethiopia, mahal, kalau nggak salah 250.000, 250 gram, kayaknya nggak jadi beli ya, saya lupa. Nah jadi ya udah, lumayan nih saya bisa ngopi enak, berarti dari 3 hari lalu nih udah dipakai, cuman dipakai 2 metode sih si Starbucks ini. Jadi saya bikin kopi susu coklat buat ranting, lalu kopi espresso. Dan Starbucks ini saya pakainya selalu Starbucks Mirage untuk espresso. Kalau untuk kopi susunya pasti saya selalu pakai, ya pilihan sih antara pakai ini atau si Aeropress. Lalu pakai mocha pot juga, Bialetti Alpina, udah coba juga, enak. Karena Starbucks ini emang rata-rata saya bikinnya kopi panas rata-rata. Jadi kopi espresso, maksud kopi hitamnya, es kopi susu, hot latte atau es kopi susu,
lalu saya bikin menggunakan mocha pot. Tapi yang jelas Starbucks semenjak saya sering beli Starbucks itu nggak pernah saya bikin pakai V60, juga nggak pernah bikin pakai cold brew atau manual cold drip, nggak pernah. Kenapa? Karena cold brew atau cold drip itu so Jawa butuh bin yang banyak, sementara ini harganya mahal banget kan Starbucks tuh. Yang paling murahnya aja dulu, yang paling murahnya saya masih beli yang 85.000, 80.000. Sekarang tuh paling murah 112.000 kalau nggak salah ya, sekarang paling murah. Dia tuh harganya naik turun nih Starbucks, nggak tetap. Nah, sedikit cerita, saya nggak akan cerita historinya El Salvador ya, ngapain ya, tapi akan saya ceritakan tentang si Starbucks as a bean aja, bukan as a si single originnya El Salvador. Dia tuh harganya 180.000 dan beannya bagus banget. Ya iyalah, 180.000 tuh kalau beannya berantakan kayak blend beberapa waktu lalu ya males banget gitu. Dia tuh roastingnya mulus, beannya mulus, rasanya juga enak banget, dibikin apa aja enak. Saya nggak pernah, udah semenjak di WFH di rumah hampir mau 3 bulan, malah 2 bulan lebih, 2 bulan setengah lah, nggak pernah nih dipakai. Dia udah nganggur 2 bulan setengah, enak banget nih si grinder manual nih nganggur, jadi mesti saya pakai. Nah pagi ini saya akan menggunakan manual brew, semuanya serba manual nih. Si manual espresso, manual grinder. Kita akan timbang. Saya akan bikin espresso pagi-pagi, kayaknya enak ya, karena ini kopinya enak banget. Jadi saya kalau kopi enak biasa ngirit banget, terus metodenya juga jadi banyak. Nah tapi kalau ini kan super mahal banget nih kalau bagi saya, jadi somehow metodenya saya mesti hati-hati, jangan yang metode coba-coba. Jadi metode yang udah fix, biasanya pakai aeropress jadi kopi susu espressonya, atau aeropress saya dibikin kopi hitam 9 gram. Saya akan bikin 9 gram kopi hitam. Jadi Starbucks ini emang ideal banget nih bikin kopi-kopi yang serius. Kalau bercanda nih kayaknya sayang ya. Oke, bercanda tuh kayak dibikin espresso atau instant brew gitu-gitulah, atau V60 menurut saya bercanda sih, kecuali kalau pakai bean yang single origin yang memang notesnya layak untuk dicoba ya. Kalau Starbucks ini kan dia, lihat aja roastingan kayak gini tuh nggak ideal lah untuk dibikin V60, karena dia tujuannya buat enak banget aromanya asli. Lihat ya, kalau dia sih biasanya di blonde nih kategorinya di Starbucks ini, blonde roasting. Dia tuh ada 3 kan ya, blonde, medium, dan dark. Oke, kita akan giling bersama. Ya, kita sambil ngobrol sambil menggiling, mungkin ada concern. Oh ya, nanti tunggu ya, banyak yang menyarankan saya order Tageto nanti ya, kalau si Starbucksnya udah habis dan mother pigeonnya udah habis. Belum datang juga tuh mother pigeon, udah mau 4 hari berarti ya. Kita lihat gimana kehalusan ini. Oh enggak lah, ini satu-satunya Bialetti yang paling mahal yang saya punya, 550.000, dan Bialetti-nya made in Italy,
tapi bukan made in Italy, brand Italy, tapi made in China, dan kayaknya nggak dikontrol secara kualitinya, jadi kacau sih. Ini udah oglek, ini udah bahannya yang ringkih banget, sayang banget sih. Saya kepikiran pengennya mau beli Jeep Presso yang 3 juta ya, atau Comandante atau Lido, harganya masing-masing di area segitu lah, cukup mahal. Dan banyak yang teman di IG atau teman di YouTube ala-ala suka-suka menyarankan saya membeli Flare manual brew, yang manual espresso yang harganya yang terbaru tuh 4,6 ya, 4,6. Tapi nanti akan saya ceritakan deh kenapa saya sebegitunya banget sama si Staresso Mirage, kenapa belum mau beralih ke manual espresso lainnya. Karena saya pantau terus si Oten, manual espressonya sama kan, belum ada penambahan baru. Si Flare itu sebenarnya kalau lihat-lihat di reviewers yang serius, dia bilang memang oke, tapi ribet, cara pemakaiannya kalau lihat sih lumayan ribet sih, nggak sesim ya, ini juga ribet sih, cuman nggak perlu dipanasin lah, nggak perlu di apain. Saya tuh tipikal orang yang nggak suka ribet, nggak asli. Kalau bisa simple ngapain ribet ya nggak. Tapi ini ngopi ribet banget ya, jadinya manual padahal ada mesin. Nah gitu deh. Kita lihat aja apakah saya memang pada akhirnya move on dari Staresso Mirage ke manual brew espresso yang lainnya, karena saya butuh, memang saya punya 2 espresso ala-ala kan sebenarnya kan, si Aeropress dengan ana ini, lalu si Staresso Mirage. Kalau si espresso yang kayak dihasilkan dari mocha pot itu kan sebenarnya saya jarang banget buat kopi susu, kebanyakan buat bikin kopi panas, kopi hitam panas. Karena memang basicnya sebenarnya, kalau jujur aja sih, saya bukan yang segitu banget sama espresso, biasa aja, bukan yang espresso geek seperti beberapa komen di YouTube. Kalau saya termasuk penikmat kopi hitam kalau saya. Jadi dulu waktu awal-awal saya mulai kerja, punya teman di wartawan di Republika, sering nongkrongnya di cafe Bean. Masih ada nggak ya sekarang cafe Bean? Sering nongkrongnya di cafe Bean. Saya pesannya kopi hitam, dan teman saya ini selalu espresso. Katanya gue butuh espresso karena gue butuh ngedit berita, terus nanti ada liputan apa ini gitu. Jadi one day kita nongkrong, terus saya selalu pesan kopi hitam di Starbucks dulu ataupun di Cafe Bean sebelum ada kopi-kopi kekinian yang sekarang heboh di mana-mana. Dia pesan espresso, saya pesan kopi hitam, dan dia minumnya biasa aja. Terus saya cicipin, kayak gimana sih, enak banget. Saya cicipin, rasanya, walaupun saya juga nggak paham sih, saya nggak paham espresso serius. Banyak orang yang kalau minum espresso komennya manis banget rasanya ya gitu. Sementara kalau saya, espresso manis? Yang manis kremanya sih, tapi kalau udah nyentuh bagian bawahnya pahit lah. Saya nggak, jujur aja sih, saya belum pernah menemukan espresso beli di kedai mewah manapun itu rasanya manis. Pasti ujung-ujung pahit, walaupun si kremanya itu kan memberikan rasa yang creamy ya.
tapi the restnya adalah pahit kalau saya. Entah lidah saya yang memang gak bersahabat dengan espresso, atau memang cara membuat espressonya yang salah, kopinya yang salah, atau ya memang lidah saya aja yang salah. Oke, sambil menggiling kita terus berbincang-bincang. Nah, kelebihannya menggunakan grinder ini adalah otot kita jadi kencang, apalagi grindernya busuk. Saya punya tuh satu grinder yang stainless, itu busuk banget, butuh perjuangan kalau nge-grind itu. Sebagai pengingat aja, grinder ini seminggu dibeli rusak. Tahu nggak gara-gara saya giling apa? Selain kualitas busuk si grinder ini, juga karena saya gilingnya giling kopi tanah merah. Tanah merah kan nggak ada, medium roast, light roast semua setahu saya. Jebol gilingannya, grindernya udah grinder rinci, bijinya keras yang digiling. Jadi ini grinder sekitar 2 tahun kali nganggur ya, sampai akhirnya ke tukang ngelas di sebelah ngelas pagar, saya bilang, "Bang, tolong ini dilasin." Kalian lihat postingan saya kenapa grinder ini rusak, dan akhirnya saya las ulang. Nah, ada penjelasannya, bisa dilihat. Jadi buat kalian yang berpikiran mau beli grinder BLT, mending urungkan diri. Saya menyuruh orang untuk nggak membeli barang ya daripada rugi ya 500.000, kecuali kalian habis itu ke tukang las ya. Udah jadi aromanya delicious. Ini bikin kopi lama banget ya, nggak apa-apa, sambil ngobrol kalian boleh nimbrung kok. Kayak someday saya akan bikin kopi live aja kali ya, kita sambil berbincang tentang kopi aja lah, tapi santai ya. Saya nggak suka kopi jadi perdebatan, karena kopi itu bukan untuk diperdebatkan. Alat kopi juga bukan untuk diperdebatkan. Masing-masing punya stylenya sendiri, masing-masing punya caranya sendiri untuk menikmati kopi. Kopi itu bukan agama, jadi santai aja. Kalian minum kopi busuk atau kopi mahal atau kopi murah nggak akan membuat kalian masuk surga atau masuk neraka kok. Santai aja kalau saya mah. Yang penting kita sepakat kopi enak adalah kopi yang enak, ya nggak? Oke. Jadi kalau ada orang yang memperdebatkan, "Bang, lu salah ngebrew kayak gitu kan." Loh, kenapa salah? Emang kopi itu kan terus cara ngebrew itu terus berevolusi kalau menurut saya. Dulu orang orang patokannya, kalau kalian beli kopi pasti patokannya 12, satu banding berapa sih sekarang? Saya juga nggak paham. Tapi sekarang udah orang suka-suka mau 12 gram 150 mili, 12 gram 180, ada jadi 13 gram, suka-suka sebenarnya, nggak ada patokan. Jadi nggak usah diperdebatkan. Kita akan menikmati espresso mahal kali ini. Suhu 94 derajat Celcius. Termosnya BLT juga. Saya kasih 90 mili ya. Yes, pas. Ya, kurang lebih 1 mililiter. Nih. 90. Kita akan pumping bersama, lalu kita akan enjoy pagi-pagi ini menikmati kopi di depan pohon kopi. Ini pohon kopi saya tanam 6 tahun lalu kalau saya nanam 2, satu Arabica, satu lagi Robusta, terus di tengahnya udah tumbuh dari biji yang jatuhnya. Oke, kita pumping 1, 2, 3.
nampaknya akan pekat banget. Kehalusan ya, nggak apa-apa lah, kita paksa aja. Saya orangnya suka maksa. Oke. Manual grinder ini memang nggak ada ukurannya, jadi pakai feeling. Makanya settingnya jadi ubah-ubah kalau saya. Oke, cukup. Setting kalau diubah-ubah biasa dia, kecuali saya ngapalin berapa klik gitu. Sudah jadi, tebal juga lah. Oke ya, segini mah ya. Oke lah Pak, lihat deh. Oke lah. See? Ya segini oke lah. Ini banyak yang bilang kayak gini tuh krema palsu. Ya udahlah. Yang penting enak. Mau krema palsu mau krema asli, it's okay. Sorry ya kalau saya memang nggak terlalu ribet dengan istilah-istilah. Bagi saya adalah kopi yang penting kita tahu cara menikmatinya. Saya foto dulu buat headnya ya. Terus saya bikin headnya. Mari kita cicipin bersama. Saya akan mengasih tahu. Enak banget, serius. Saya udah berkali-kali bikin suaranya langsung berubah ya. Tenggorokan disiram kopi itu kayak ada aliran lava yang melewati tenggorokan kita, langsung lega rasanya. Enak banget. Jadi si El Salvador ini so far baru saya bikin berapa tuh, 4 kali ya. Mocha pot 1, Aeropress untuk create espresso di kopi susu 1, lalu es kopi susu menggunakan sama ranting, es kopi coklat sama es kopi susu menggunakan Staresso Merah juga, espresso, lalu satu lagi saya Aeropress dibikin kopi hitam kesukaan saya. Kopi hitam kesukaan saya ya, ingat ya. Aduh enak, rasanya enak banget. Kopi enak itu udah kadang membuat kita puas banget ya. Ya nggak sih teman-teman? Kalian merasa kesel nggak sih kalau kalian beli kopi? Misalkan kalian bahkan beli kopi di kopi yang kekinian, yang alat brewnya juga canggih-canggih, atau barista juga keren-keren. Kalian beli 40.000 misalkan harganya per cup. Kalian mau iseng, aduh kayaknya enak nih manual brew ini dengan notesnya kayak gini-gini gitu kan, suka ada tuh di menu. Terus kalian cicipin, terus menurut kalian tuh rasanya nggak enak, kesel banget sih. Sama saya juga gitu, kalau kopi nggak enak tuh kesel banget asli. Kopi nggak enak itu ya kayak ini loh, kayak berantem sama pacar, nggak enak banget, sampai ke bawah-bawah tidur jadi nggak tenang. Lebay sih kalau itu, tapi bener sih kalau saya, karena menurut saya gini, saya udah spend duit segini ya, ini logika saya sih ya, bukan logikanya si Dustin ya, Zero Logic. Kalau logika saya gini, saya udah mengeluarkan uang segini, please dong saya dapat harga rasa yang segini gitu. Jadi ketika saya udah mengeluarkan uang segini, saya dapat rasa yang jauh di bawahnya, itu kan gimana ya, kita kan nyari duit juga nggak ngelepeh langsung keluar duit gitu. Kita juga berpikir keras, bekerja keras buat orang-orang yang pakai tenaga, mengeluarkan keringat gitu. Lalu kita mendapatkan kopi yang nggak enak tuh, ya wajar sih kesel kalau saya. Gitu. Mungkin teman-teman ada pengalaman, pernah mengalami hal buruk dengan rasa kopi. Kita di sini kita berbagi cerita ya.
karena konsep saya kita sharing, kita bercerita kopi apa yang enak, kita sharing juga. Karena gak semuanya roaster di Jakarta atau di Indonesia saya tahu. Saya nggak tahu. Saya tuh tipikal orang yang nggak explore roaster, karena saya udah terlalu nyaman sama roaster ini gitu. Saya udah nyaman sama, kecuali ya termasuk Starbucks, saya nyaman dengan Starbucks, akan tetap dari dulu memang saya akan tetap sesekali beli Starbucks. Makanya kalau sebel sama roaster yang ngasih kualitas jelek, ya udah saya balik dulu ke Starbucks. Habis itu sakit hatinya udah hilang, udah saya baru balik lagi nyari roaster. Nah, nggak semuanya juga roaster yang ada di Jakarta juga saya pernah beli, nggak semuanya, karena nggak, saya seminggu nggak habis sekilo gitu ngopi, kecuali mungkin kalau saya jualan ya, saya untuk ngopi diri sendiri. Kalau misalkan kalian punya, menurut kalian ada roaster yang ini enak banget nih gitu, harganya oke, saya pasti gak akan mencobanya. Termasuk kemarin kafein kan, ada beberapa di IG, cobain kafein bang, harganya murah, rasanya ini, yang rekomen ini gitu, saya beli. Lalu Tageto ya, itu ada lagi Tageto bang enak nih, nanti akan saya coba, karena masih ada si El Salvador ini, ada Mother Pigeon. Dan El Salvador ini saya beli 2 soalnya, 2 pack, jadi masih ada 1 pack lagi yang belum dibuka. Jadi kita bebas saling merekomendkan kopi yang menurut kalian enak, pasti akan saya coba ya. Oke, pagi hari sudah ngopi, kita saatnya beraktivitas kembali, ber-WFH. Saya sengaja nih ngopinya di sini, karena di sini lagi diacak-acak sama tukang. Saya lagi membetulkan tembok tuh, udah dikomplain mulu sama emaknya ranting, tembok jelek banget sih ini gitu. Ya udahlah, kebetulan lagi ada uang, ya udah kita betulkan dulu ya, daripada beli alat manual espresso terus kemudian nggak cocok, sayang kan. Jadi beli, kita bangun yang butuh dibangun aja dulu. Oke, cukup sekian cincong pagi-pagi bersama saya. Apalagi ya, ada yang kelewatan ya? Nggak ada lah, masih banyak, tenang, masih banyak nih, mesti diirit. Kopi mahal tuh biasa saya irit. Oh ya, tapi saya tetap akan buka single originnya apa, saya cek di dalam ya, kayaknya masih ada Workas tuh single originnya. Aduh, it's okay, nggak apa-apa, Workas oke kok. Saya nggak kecewa sama si Workasnya, saya kecewa sama binnya, sama blend si di kalangnya. Jadi ya it's okay, saya nggak akan kapok beli Workas tetap, karena enaknya itu si range-nya Workas itu, dari yang murah sampai yang mahal dia ada kok, dari kopi yang biasa sampai luwak. Dan enaknya range varian kopinya banyak banget. Jadi kenapa, jadi gini, ini sedikit cerita lagi ya, kenapa saya switch dari Fry and Roast ke Workas. Fry and Roast itu ada di Topet 2016, Workas itu ada di Topet 2017 ya. Jadi dulu saya mencari kopi penggantinya Quintinos sama Caswell. Jadi karena Quintinos sama Caswell tuh harganya udah mahal, sementara gaji kan nggak naiknya nggak signifikan banget ya. Curhat sedikit ya, sedikit intro kenapa akhirnya saya beralih ke Workas. Akhirnya saya nyari-nyari di Topet kan, yang di Jakarta kok nggak ada ya, maksudnya yang kelihatan serius ya, jualan kopinya. Banyak sih di Topet juga waktu 2016an tuh yang jualan kopi, cuman kayak jualan kopi yang selentingan gitu, ngerti kan, bukan yang memang bisnis kopi besar gitu. Akhirnya saya nemu tuh Fry and Roast di Bandung. Pas saya lihat, waduh harganya oke banget ya gitu, murah udah gitu. Kalau lihat range varian single origin ya, banyak banget single originnya.
house blendnya juga banyak banget. Akhirnya wah, surga kan tuh saya bisa menemukan roaster murah di Topet dengan varian kopinya yang super banyak. Akhirnya saya order banyak banget tuh, mulai house blendnya saya order. Terus saya belanja sampai 1 juta awal pertama kali saya belanja di si Friend Roast. Single origin saya borong, pokoknya saya cobain semuanya. Rata-rata single origin enak si Friend Roast. Saya beli wine pertama kali itu di Friend Roast karena harganya nggak mahal. Lalu wine coffee maksudnya. Lalu banyak, pokoknya semua saya beli di Friend Roast, semua saya cobain. Waktu itu saya belum membongkarnya di kopi-kopi ala-ala suka-suka karena kameranya belum mendukung. Sampai sekarang aja saya nggak beli kamera kok. Sampai sekarang saya pakai handphone, nggak pakai kamera khusus. Lalu tapi mahal ongkirnya, asli beli banyak tuh ongkirnya mahal si Friend Roast. Akhirnya 2017 saya cari-cari nemu Workas. Wah, murah juga nih, ongkirnya murah dan lain-lainnya, dan bisa same day lagi. Saya beralih ke si Workas. Range banyak, harganya murah, dari yang harga segini sampai harga segini. Pilihan house blendnya juga dari house blend yang 50-50 sampai full Arabica, sampai 7 blend, sampai semuanya saya coba. Sekarang udah mulai ada Panama Geisha, mulai banyak kopi-kopi dari luar, harga juga bervariasi. Saya sering banget beli di Workas karena saya puas dengan roastingnya, dengan kualitas beannya, dengan rasanya, dan drop ketika ada si Dikalang itu. Jadi si Workas ini selalu ada di rumah. Jadi kenapa isinya kopi-kopi ala-ala suka-suka Workas semua ya gitu ya, karena memang stok Workas banyak banget. Nah mungkin saya istirahat dulu sebentar dari Workas, saya habiskan dulu satu single origin lagi, habis itu saya akan beralih ke roaster-roaster yang lainnya dulu ya, biar kopi-kopi ala-ala suka-suka lebih kaya dengan roaster-roaster lain, dan ada yang murah lagi, ada yang termasuk kafein kan, mungkin nanti akan ada tagi atau akan saya isi juga dengan spice roastery yang kata anak-anak mahal banget juga. Oke, nanti ya. Daripada banyak cincong, saya closing. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya. Ciao.